sebanding denganmu. Yesus, tiada yang dapat menggantikanmu. Yesus, khawatir dan cemasku kau ganti. Yesus, sukacitamu yang adalah kekuatanku. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Pagi hari ini saya percaya ketika kita datang dengan kekhawatiran, ketakutan, atau beban dari kehidupan pribadi masing-masing, kita mau serahkan kepada Tuhan, dan kita mau enjoy ibadah kita pagi hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman yang menguatkan kita pagi hari ini. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk Engkau memberikan kesempatan kepada kami menikmati minggu yang baru Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan dengan sikap hati yang benar, untuk kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan, untuk kami juga menerima Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap pagi hari ini untuk bersekutu dan beribadah kepadamu, dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati, kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Amin. Mari saudara kita bersama-sama bertepuk tangan. Oh yeah. Yes. Mari sama-sama kita katakan berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita saudara. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Yes. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Mari sama-sama kita katakan lagi saudara. Come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. We worship you, Lord.
You know me by name. You call me. You call me for all of my days. For all of my days, I'll go where you will go. Do I walk through the valley? I am safe. I am safe. I am safe in your arms. In the face of life mystery, I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Come on, you sing. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit live within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. Yes, with you by my side, Lord. Yeah. Come on, say that. Fallen from grace. Fallen from grace. You save me. You save me. Bright as the day, salvation shine for all. Come on, we sing. Do I walk through the valley? I am safe. I am safe. We are safe in your arms, Lord. I am safe in your arms. In the face of life's mystery, I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Come on, sing. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side, Lord. With you by my side. Your spirit live within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I will go where you will go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Take the word and I will follow. I will go where you will go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Take the word and I will follow. I will go where you will go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you will go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow you. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit live within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. With you by my side. I'll never walk alone. I'll never walk alone. With you by my side. With you by my side. With you by my side. Your spirit live within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my
you by my side. Your spirit live within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. Yes, Lord. Yes. Kau sumber pengharapan kami, Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, Tuhan, sebab Kau bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan, Tuhan, berjalan sendiri, karena Kau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman yang kami dapatkan dari hamba-Mu nanti, Tuhan, bisa menyegarkan kami, bisa membuat kami lebih lagi berbuah, Tuhan. Biar setiap kami juga bisa menyiapkan hati kami, Tuhan, untuk sungguh-sungguh menerima, Tuhan, firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Mari kita berikan reaction untuk menggambarkan hati kita ketika kita merasakan hadirat Tuhan melalui praise and worship pagi hari ini. Dan hari ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan membagikan beberapa pengumuman. Oke, untuk pengumuman yang pertama, kita di sini sebagai keluarga Every Nation, kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Oleh karena itu kita pasti ada di dalam proses pemuritan, di mana ada orang-orang yang menjangkau kita, ada orang-orang yang memberikan pengajaran, karena kita semua di sini adalah murid. Dan saya percaya bahwa sebagai seorang murid kita bertumbuh di dalam iman, di dalam suatu kelompok, di mana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain dan juga belajar bersama-sama mengenai kebenaran Alkitab. Nah, oleh karena itu saya mengundang untuk setiap jemaat di Every Nation Kelapa Gading untuk tertanam di dalam life group. Life group adalah salah satu tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama ketua life group yang ada dan kita diarahkan di dalam pemuritan untuk kita boleh terus berakar di dalam Tuhan. Amin. Dan di sini ada ketua-ketua life group yang ada bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang belum terkonek. Di situ ada dari youth, di youth ada saudari Iren atau saya sendiri, ada saudari Deborah, ada saudara Yosua dan juga saudari Cynthia. Di situ bisa di-capture, ada nomor teleponnya juga kalau misalnya ingin bergabung di live group, silahkan menghubungi nomor tersebut. Juga untuk family, untuk yang sudah berkeluarga atau suami istri, di situ juga ada Pastor Raswan Gautama dan juga Ibu Sharon, dan juga Pak Rocky dan Bu Lady. Silahkan menghubungi untuk join live group dan bertumbuh bersama-sama. Dan juga yang terakhir adalah Single Pro. Single Pro di situ ada Ate Irma Bugasto dan juga Saudari Iren. Silahkan menghubungi juga ke nomor tersebut untuk join di usia Single Pro atau pekerja profesional. Saya percaya kita pasti mau bertumbuh bersama dan nggak cuma ketemu di hari Minggu, tapi juga di dalam live group. Amin. Pengumuman selanjutnya, oke, gereja ini juga bisa sampai saat ini karena ada orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu, kita setiap hari Rabu ada doa jemaat. Saya menghimbau dan mengajak untuk Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang ada di Every Nation Kelapa Gading ini untuk join di setiap hari Rabu jam 8 malam. Dari Zoom link yang tertera pada slide, silahkan di-capture, atau bisa menghubungi juga live group leaders masing-masing. Mari kita terus mendoakan gereja ini bersama-sama, dan juga tidak hanya sebagai keluarga Every Nation Kelapa Gading, tapi juga sebagai keluarga Every Nation Indonesia, kita juga berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia melalui namanya Ruang Doa Nasional yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Mungkin hari Sabtu kita biasanya libur, tapi kita bayar harga jam 7 pagi-pagi untuk datang bersama berdoa, dan ini bagus sekali untuk kesatuan di Every Nation seluruh Indonesia. Kita percaya ada breakthrough buat bangsa kita. Amin. Amin. Selanjutnya,
Ya, Kids Ministry atau Kids Church diadakan bersamaan dengan ibadah di Zoom link yang sama, namun nanti akan masuk ke dalam breakout room. Untuk kids online service ini untuk usia 3 sampai 12 tahun. Nanti akan dijadikan satu, digabungkan kelasnya diajar oleh Miss Sharon dan juga Miss Erika di dalam breakout room. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak berusia kids ini bisa bergabung di dalam kids service di breakout room. Silahkan memberitahukan host jika memang ada anak-anak yang ingin bergabung saat ini, sedang berjalan juga. Oke, next. Setelah kids, ada teens ministry juga. Teens ministry ini adalah untuk anak usia 13 sampai 15 tahun atau junior high school yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang dengan Zoom link yang tertera pada slide. Silahkan juga untuk di-capture dan mengajak anak-anak dan juga saudari-saudari atau adik-adik yang berusia teens untuk bergabung dan beribadah bersama di ibadah teens. Amin. Sudah selesai? Next. Selanjutnya, oke. Kita akan demikian pengumuman hari ini. Kita akan melanjutkan dengan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik dari kita. Untuk persembahan ini saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Jadi kita menyadari bahwa siapalah kita ini tanpa berkat dan anugerah daripada Tuhan yang memberkati kita sampai dengan hari ini, tidak berkekurangan, masih sehat, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Maka kita juga mau melakukan bagian kita dengan dalam bentuk ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik dari hati kita. Dan untuk persembahan, karena kita masih online, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu transfer ke rekening yang tertera pada slide. Rekening yang pertama adalah untuk persembahan dan persepuluhan, lalu rekening yang kedua adalah untuk persembahan gedung. Persembahan gedung, jika Bapak Ibu memiliki hati dengan gedung yang kita punya saat ini, untuk terus diperbaiki, direnovasi, jika ingin ambil bagian untuk pelayanan ini, silahkan transfer ke rekening yang kedua. Dan juga di situ ada QR code, bisa langsung di-scan melalui barcode yang tertera pada layar untuk semua jenis electronic money yang ada, yang tercantum di situ. Oke, baik, mari kita membawa persembahan kita dengan berdoa bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang Engkau selalu berikan kepada kami setiap hari sampai dengan hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau membawa persembahan kami, biarlah kami Tuhan menyadari Tuhan untuk kami boleh taat kepada Engkau dan mengasihi Engkau melalui persembahan ini Tuhan. Kami percaya bahwa melalui persembahan kami ini Tuhan, kerajaan-Mu boleh semakin diperlebar, diperluas Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat semua orang di sekeliling kami Tuhan, dan juga buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati, dan kami percaya melalui persembahan ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita melanjutkan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Raswan Gautama. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali pada hari Minggu ini. Doa kami, saudara, semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Kita semua diberikan perlindungan oleh Tuhan. Baik saudara, kita sudah masuk di dalam minggu kedua dari seri mental health ya, dari self care. Minggu lalu kita sudah mendengar dari Pastor Joe memasuki minggu pertama dari dari tema ini, yaitu beating burnout, ya, mengalahkan
mengatasi kejenuhan, kelelahan ya, kelelahan mental yang kita alami. Saya berdoa saudara dilayani oleh firman Tuhan minggu lalu. Siapa yang saudara di sini yang merasa sangat diberkati oleh pemberitaan firman minggu lalu? Amin. Kita semua pasti diberkati. Amin. Masih ada 3 minggu ke depan. Firman ini bagus sekali. Seri ini ya untuk membangkitkan kembali pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik. Pada kita lihat dari 3 Yohanes dari kitab 3 Yohanes 1 ayat yang kedua mengatakan 3 Yohanes 1 ayat kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebagaimana Rasul Yohanes di dalam suratnya berdoa, dia menulis dengan kata-kata yang membangun, dikatakan dia berdoa untuk jemaat, dia berdoa untuk saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Doanya apa? Supaya engkau baik-baik saja. Supaya engkau sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sebagaimana sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, Rasul Yohanes menulis ini, dia berdoa bukan hanya untuk kondisi rohani dari murid-murid pada saat itu, dia juga berdoa untuk kondisi kejiwaan, ya, mental dari murid-murid ini terpelihara dengan baik, ya. Saudara, kita masuk dalam minggu ini yang kedua, kita beri judul mengatasi depresi, ya, overcoming depression. Data WHO dalam laporan fakta 13 September 2021 di dalam situs resmi WHO mengatakan depresi adalah gangguan mental yang umum terjadi. Dengan perkiraan 3,8% dari populasi yang terdampak, ya termasuk 5% diantaranya itu merupakan orang dewasa. Dan 5,7% populasi dari 3,8 tadi itu adalah lansia, ya di atas 60 tahun. Berarti bisa dibayangkan kebanyakan ini terjadi pada anak-anak muda, ya, generasi muda. Depresi ini terjadi dari 3,8% itu kurang lebih mungkin 3%-nya ini adalah generasi muda yang mengalami depresi. Jadi kurang lebih sekitar ada 280 juta orang menderita depresi di seluruh dunia, ya, pada bulan September yang lalu. Angka ini kemungkinan bisa terus bertambah pada saat ini, mengingat pandemi COVID ini yang masih terus berlanjut sampai dengan hari ini. Jadi saudara, menurut situs ini, depresi adalah penyakit kelelahan mental yang berlarut-larut, ya, suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati atau mood, ya, suasana hati itu atau mood yang terus-menerus tertekan. Jadi depresi ini menurut data WHO atau situs WHO mengatakan ini adalah gangguan mental, gangguan kesehatan mental yang ditunjukkan atau gejalanya adalah gangguan mood, ya, moodnya itu tertekan, ya, kehilangan minat terhadap sesuatu yang biasanya dia suka, gitu ya. Misalnya biasanya suka makan, ini tiba-tiba hilang nafsu makannya. Biasanya dia suka olahraga, nah karena depresi ini hilang dia punya mood, suasana hati untuk olahraga. Jadi terjadi perubahan, atau yang biasanya nggak doyan makan, tiba-tiba dia jadi suka makan, ya. Jadi ini suatu perubahan yang drastis akibat kelelahan mental, akibat depresi, gangguan mental yang begitu menekan dalam kehidupannya. Kemungkinan penyebabnya ini menurut WHO, ya, bersumber dari kombinasi antara kondisi biologis, ya, tubuh, ya, juga psikologis, ya, juga kondisi sosial, pengaruh lingkungan. Nah, jadi itu data yang kita temukan mengenai depresi. Mungkin saudara pribadi punya apa definisi saudara sendiri tentang depresi, ya. Jadi kita mau lihat sekarang apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab gambarkan. Siapa tokoh Alkitab yang pernah mengalami
depresi ini. Mungkin kalau kita bahas ini banyak sekali tokoh Alkitab, maaf, tokoh Alkitab yang mengalami depresi itu banyak sekali. Tapi kita mau fokus satu pada pagi hari ini, yaitu kita melihat Nabi Elia. Ini sudah dibahas Pastor Joe pada hari Minggu yang lalu. Kita buka di 1 Raja-Raja ayat pasal yang ke-19, ya sama kita lanjut ayat yang minggu lalu, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita akan melihat bagaimana Nabi Elia, latar belakangnya. Kita mau belajar pada pagi hari ini kisah tentang Nabi Elia. Ya. Jadi saya ceritakan sedikit, Nabi Elia hidup ini pada masa zaman kurang lebih di masa pemerintahan ini kurang lebih sekitar tahun sekitar 800 atau 900 sebelum Masehi ya. Nabi Elia ya, setelah generasinya Daud. Nabi Elia ini adalah nabi untuk wilayah nabi yang tinggal yang melayani kerajaan Israel. Nah, pada saat itu sudah terbagi dua, kerajaan Israel adalah memerintah wilayah utara, di bawah selatan itu kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel pada masa Nabi Elia ini rajanya pemerintahannya adalah dipimpin oleh Raja Ahab ya. Nah, apa yang latar belakangnya bagaimana Ahab ya. Dia menikah dengan seorang bangsawan, seorang putri raja kerajaan Sidon yang bernama Etbaal. Kerajaan dan rakyat Sidon ini menyembah dewa yang bernama dewa Baal yang mereka sembah. Ya, jadi Ahab ini mengambil istri orang asing ini, Isabel, dan menikah dia dengan Isabel, dan Isabel ini begitu dominannya mempengaruhi Ahab, sehingga Ahab pun ikut menyembah dewanya orang Sidon. Dan bukan hanya Ahab yang dipengaruhi oleh Isabel. Isabel mempengaruhi seluruh rakyat kerajaan Israel untuk menyembah dewa mereka, yaitu dewa Baal. Karena kejahatan rakyat Israel ini, raja beserta dengan rakyatnya, walaupun tidak semua rakyat yang menyembah Baal, tetapi mayoritas ya, bahkan Ahab mempekerjakan ya, menggaji nabi-nabi Baal. Ada 450 nabi Baal yang Ahab hire bekerja di istana untuk melayani menyembah dewanya. Dan bukan hanya itu, Isabel juga mempekerjakan, yang menggaji gitu ya, menggaji 400 nabi Dewi Asyera. Jadi bukan hanya dewa Baal yang mereka sembah, juga Dewi Asyera. Karena kejahatan dari bangsa Israel ini, hatinya yang menyimpang menyembah Allah lain, ya bukan Tuhan. Tuhan memerintahkan Elia untuk memberitakan Yahweh, memberitakan Tuhan ya kepada bangsa Israel untuk hati mereka kembali menyembah Yahweh, yaitu Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Elia menghadap kepada Ahab, lalu Elia menyampaikan kepada Ahab bahwa perintah Tuhan adalah untuk menghentikan hujan. Ya, Elia mengatakan, jadi dari latar belakang kisah ini perjumpaan Elia dengan Ahab. Elia memperingatkan Ahab, kamu harus bertobat kembali kepada Yahweh, kepada Tuhan. Kalau kamu tidak kembali, Tuhan ini mau kasih kamu kekeringan. Dan Ahab tidak mendengar nasihat dari Elia. Akibatnya apa? Elia berdoa untuk tidak turun hujan, dan benar hujan tidak turun di negeri itu. Nah, jadi cerita ini berawal di situ, masa kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel, kerajaan Israel. Di dalam tengah masa kekeringan itu, datanglah kembali Elia, Nabi Elia kepada Ahab. Dia mengatakan, menantang, memanggil semua nabi-nabi Baal dan nabi Asyera tadi untuk mereka bikin satu pertarungan ya, pertandingan tanda kutip ya, untuk mempersembahkan dewa mana yang benar gitu. Jadi kira-kira Elia begitu gemesnya sama Ahab ini. Ayo sekarang kita buktikan dewa mana yang benar. Kalau itu Tuhan, maka engkau sembahlah Tuhan. Kalau bagimu dewamu adalah Baal, ya kamu sembah aja Baal. Kira-kira begitu ya. Jadi apa kata Elia? Kemudian jadi Elia menantang semua nabi-nabi itu datang
ke Karmel untuk membuat persembahan. Jadi Elia di sana sendiri, kemudian Ahab mengirim 450 nabi Baal. Apa yang mereka lakukan? Jadi ini ceritanya. Nah, kisah ini begitu dramatis dan luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang kita lihat kemarin Pastor Jo sudah sampaikan, luar biasa. Tuhan bekerja memberikan mujizat luar biasa, dan di situ dewa Baal sungguh-sungguh dikalahkan oleh Tuhan, ya. Apa yang dilakukan oleh 450 dewa Baal itu. Elia bilang, kamu pilih, ini ada 2 lembu, ya, anak sapi, pilih yang mana yang kamu mau persembahkan. Lalu Nabi Baal pilih 1 lembu anak sapi ini. Mereka bangun mezbahnya, altarnya, lalu mereka sembelih lembunya di situ, dan mereka berdoa kepada nabi mereka, kepada dewa mereka, yaitu dewa Baal. Mereka berdoa dari pagi sampai siang. Ya, Elia dengan tegas mengatakan, suruh dewamu cepetan bakar ini, gitu, untuk api turun dari langit. Mereka terus berdoa, tidak ada jawaban. Elia bilang, mungkin dewamu lagi sibuk, mungkin kamu kurang keras doanya, doa lebih keras, kata Elia. Mungkin ini dia lagi jalan-jalan, mungkin dewamu lagi ada urusan ke toilet, ke kamar kecil, mungkin dewamu lagi urusan belanja kemana kali, mungkin dewamu lagi tidur, coba bangunin dia. Mereka lebih keras lagi berdoa, 450 nabi Baal ini, dan bahkan mereka melukai dirinya, menoreh-noreh badannya, sehingga darahnya tertumpah keluar. Mereka pikir dengan mereka keluarkan darah itu, mereka siksa diri mereka sendiri. Mereka mendapat jawaban dari dewa Baal. Namun, saudara, dewa Baal tidak menjawab. Semua bisu, tidak ada yang menjawab. Ketika sampai petang hari, Elia memerintahkan bujangnya, sekarang giliran saya, sapinya ditaruh di mezbah, di altar. Kemudian Elia perintahkan, kamu boleh siram semua ini, parit-parit dengan air. Siram lagi yang lebih banyak, kayu-kayunya semua disiram dengan air. Elia mau membuktikan betapa dahsyatnya nanti Tuhan melawat umat Israel. Betapa hebatnya Tuhan nanti. Bahkan kayu yang sudah basah pun Tuhan bisa bakar sedemikian rupa. Ya, jadi itu yang Elia lakukan. Sampai semua parit-parit sudah banjir, sudah penuh dengan air, semua sudah basah, dan secara logika tidak mungkin kayu basah bisa keluar api, ya. Tetapi disinilah Tuhan membuktikan keperkasaannya. Tuhan membuktikan kedahsyatannya ketika ia berdoa kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan. Tuhan, semua sudah siap, tunjukkanlah keperkasaanmu bahwa engkau akan melawat negeri ini. Tuhan tunjukkan kehebatanmu. Dan benar, Tuhan kirim api. Saudara, ini benar-benar saya yakin betul-betul api datang dari atas. Melawat semua, mengkonsum, membakar semua korban persembahan di atas mezbah altar itu. Dan ketika api itu melahap habis sapi di atas altar itu, lembu, maaf, di atas altar itu, Nabi Baal ketakutan. Nabi Baal ketakutan, dan Elia menghantam. Elia membunuh semua 450 Nabi Baal itu. Saya mohon izin, saya minum sebentar, ya. Saudara. Jadi Elia, sampai dicerita tadi, Elia membunuh 450 Nabi Baal. Ya, saudara, sampai di cerita ini kita melihat, ya, kita mengalami, kita mendapat gambaran begitu perkasanya Tuhan. Seharusnya bangsa Israel ini menyembah Tuhan Yahweh, bukan menyembah Baal. Baal ini nggak bisa bikin apa-apa. Ya, itu yang bikin Elia geram, ya, kepada bangsa Israel. Ini loh Tuhan yang kita sembah, itu luar biasa. Bayangkan api turun dari atas, dari langit, membakar lembu sapi yang nggak mungkin bisa ada api di situ. Tapi Tuhan bisa bikin api yang mustahil Tuhan bisa bikin. Elia menyaksikan mujizat. Rakyat Israel juga menyaksikan mujizat.
Pasukan-pasukan pemerintah juga melihat mujizat itu. Mereka menyaksikan dengan mata sendiri nabi-nabi ini mati semua, dibunuh. Dan dewanya tidak bisa bikin apa-apa. Sampai di situ ceritanya. Apa yang kita bayangkan, saudara? Apa yang saya bayangkan kalau kita baca sampai sini? Kita bayangkan, saya bayangkan, ini seharusnya bangsa Israel ini sudah bertobat, bertekuk lutut di situ. Harusnya Ahab juga sudah bertobat di situ, sudah menyaksikan kedahsyatan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Belum selesai sampai di situ, saudara. Sewaktu Elia selesai membunuh Nabi Baal ini, Elia naik ke bukit, ya masih di Karmel tadi, lalu dia berdoa supaya apa? Supaya hujan turun. Tuhan, mujizat yang satu sudah terjadi, sekarang minta mujizat yang berikutnya. Setelah 3,5 tahun kekeringan, sekarang berdoa minta hujan turun, ya dari musim kemarau yang begitu kering. Elia berdoa dari kekeringan itu minta hujan turun, yang bagi manusia itu mustahil, tapi Elia berdoa. Diceritakan Elia berdoa itu sampai mukanya itu sampai turun ke pangkal pahanya, sampai dia berlutut seperti ini. Ya, Elia berdoa. Terus dia berdoa, lalu lihat, panggil bujangnya, coba lihat lagi ke awan, ada nggak? Oh, belum ada. Coba lihat lagi, ada nggak? Belum ada. Coba lihat lagi. Sampai 7 kali Elia bilang pasti ada hujan. Dan bujangnya benar. Yang ke-7 lihat ada segumpal awan. Begitu ada tanda-tanda hujan, awan mendung. Dia perintahkan Ahab, kembali kamu ke Israel. Lalu beritakan kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Tapi saudara, ketika Ahab pulang, nah ini ada satu cerita lagi yang menarik. Ketika Ahab pulang, ya Ahab disuruh pulang duluan. Ya, ini ada satu yang menarik. Tuhan memberikan kekuatan kepada Elia untuk dia berlari mendahului Ahab. Ya, ini seorang pelari, siapa terkenal, sprinter, yang terkenal sekalipun tidak bisa mengalahkan Elia. Karena Tuhan kasih kekuatan Elia berlari melewati Ahab, mendahului Ahab dari Karmel ke Yizreel, ya di utara, untuk bertemu ya dengan rakyat Israel. Nah, saudara, sampai di sini Elia belum mengalami depresi. Namun kita akan melihat ya cerita dari 1 Raja-Raja ayat yang ke-9, pasal 19 ayat yang pertama saya bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia tadi, peristiwa di Karmel tadi, apa yang terjadi, peristiwa nabi-nabinya dibunuh tadi, Ahab menceritakan kepada istrinya. Seharusnya Isabel ini bertobat. Seharusnya Ahab juga bertobat. Lalu ayat kedua, kita lihat apa respon Isabel. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kiranya pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel tidak bertobat. Bukannya dia takut kepada Tuhan, tapi Isabel lebih galak lagi. Kirim utusan, sampaikan ke Nabi Elia, besok aku akan bikin nasibmu sama seperti Nabi Baal yang kau bunuh itu. Lalu pasukannya atau tentaranya Isabel ini pergi menyampaikan pesan itu kepada Elia. Dan saudara, yang kita sudah duga, yang kita sudah baca kisahnya Elia, kita sudah jelas belajar juga minggu lalu. Apa yang terjadi? Elia yang sebelumnya begitu perkasa melakukan mujizat. Elia yang begitu tegas. Elia yang begitu kita lihat luar biasa berdoa untuk tidak turun hujan, hujan tidak turun. Untuk turun hujan, hujan turun. Bahkan ia bisa berlari begitu cepat mendahului Ahab, ya, seperti flash gitu ya, langsung sampai di kota Israel. Namun terhadap ancaman dari Isabel ini, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayat ketiga, maka takutlah ia, takutlah Elia. Apa yang kita mau belajar pada pagi hari ini? Elia takut, saudara-saudara.
Elia menjadi takut. Ia lari ke daerah lain, yaitu ke Beerzeba, ke selatan, supaya tidak dibunuh. Pertama, Elia ketakutan dibunuh oleh pasukan Isabel. Dia takut dibunuh oleh Isabel. Di mana imannya Elia? Di mana keperkasaannya Elia? Di mana ketegasan dan kekuasaan Elia yang begitu rupa selama ini? Hanya dengar gosip saja, hanya dengar suruhan Isabel saja, hanya dengar intimidasi yang begitu saja, Elia sudah menjadi takut. Ini satu ironi yang besar yang kita alami, saudara. Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia bukan takut yang biasa-biasa. Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Apa buktinya? Dia lari. Dia lari ke kota lain. Elia mengungsi, evakuasi ke kota lain. Nah berikutnya, apa yang terjadi? Sampai di Beerzeba pun, Elia belum selesai di situ. Dia perintahkan pengawalnya, bujangnya atau karyawannya itu, tunggu aja di situ. Elia lari lagi, masuk ke tengah hutan. Ya sehari perjalanan jauhnya. Dia masuk menyendiri, mengisolasi dirinya di tengah hutan. Ini membuktikan Elia mengalami depresi berat. Saudara-saudara, Elia pun, Nabi Elia bisa mengalami depresi yang berat. Apa yang menyebabkan Elia mengalami depresi? Apa yang menyebabkan Elia mengalami ketakutan yang luar biasa? Hari ini kita belajar. Ternyata Elia seorang nabi yang luar biasa. Dia juga bisa takut. Dia juga bisa mengalami kelelahan yang luar biasa. Bahkan sampai depresi. Sampai sakit mental ya. Gangguan mental, gangguan jiwa yang dia alami. Dia menyendiri, dia mengurung dirinya, dia lari dari ancaman, dia lari dari kenyataan, dia lari juga dari panggilannya. Elia mengalami gangguan di dalam kehidupannya. Saudara, ketika membaca ini, saya coba renungkan juga ya, kenapa ya? Saya mendapatkan satu clue ketika saya baca kisah ini. Saya merenungkan, saya merasa sepertinya Roh Kudus juga bicara untuk saya. Elia ini manusia biasa. Ya. Dan itu memang ada di dalam Yakobus. Nanti kita akan baca ya, surat Yakobus. Saudara, ketika kita melihat Elia, dia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sebagaimana manusia biasa, tentunya kita juga seperti Elia, sama berpotensi bisa mengalami depresi, hilangnya gairah, hilangnya keinginan, hilangnya kesenangan untuk melayani Tuhan, hilangnya gairah untuk memuji dan menyembah Tuhan, hilangnya gairah untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami itu. Dan bisa dipastikan kelihatannya memang iya, kita semua pernah mengalami hal itu. Dan kabar gembiranya saudara tidak sendiri. Elia juga mengalaminya. Elia juga mengalaminya. Bahkan Elia takut. Nah saudara, saya coba renungkan lagi. Kenapa ya Elia bisa jadi seperti ini? Elia saudara bisa mengalami ini. Pertama pasti dia hilang harapannya. Dia kehilangan pengharapan. Setelah prestasi yang dia buat sedemikian rupa, ternyata itu juga tidak membuat Ahab bertobat. Itu bikin Elia kehilangan harapan. Bikin Elia frustrasi terhadap orang ini. Mungkin kita juga pernah mengalami gitu. Dalam kehidupan kita, kita sudah berjuang keras seperti Elia. Kita sudah bikin orang melihat mujizat begitu luar biasa. Kita sudah lakukan ini. Banyak sekali kita lakukan. Tetapi hasilnya kita lihat seperti Elia. Lah, nggak terjadi apa-apa. Itu bisa bikin kita frustrasi. Bisa bikin kita depresi. Kecewa berat terhadap Tuhan. Kenapa begini jadinya? Itu yang Elia alami. Saudara, kabar gembiranya. Saudara nggak sendiri alami. Elia juga mengalami. Elia juga mengalami. Sudah sedemikian rupa usahanya. Tetapi dia tetap
Ahab ini nggak bertobat juga. Nah, saudara, saya maju kepada dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan terpuruk, depresi seperti ini yang Elia alami. Yang lebih parah lagi, menuju kepada Elia berdoa di ayat keempat, cukuplah itu sekarang Tuhan. Ayat keempatnya, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Bahkan Elia sampai kepada titik dia mau mati. Begitu frustrasinya Elia terhadap panggilannya ini, terhadap pekerjaan ini. Tidak terjadi apa-apa. Orang Israel tidak bertobat. Dia nyerah, ya kira-kira gitu. Dia give up. Sudahlah Tuhan, cukup ini sudah. Aku udah lakukan banyak. Biarkan aku mati saja. Aku ini nggak lebih baik dari nenek moyangku. Elia mulai rendah diri. Elia mulai self-pity. Elia mulai mengasihi dirinya dan membandingkan dengan nenek moyangnya. Udah Tuhan pakai aja deh orang lain deh. Tuhan pakai aja dia. Saya ini nggak ada apa-apanya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak berhasil, nggak bertobat, semua gagal yang saya lakukan. Itu yang Elia alami, saudara. Elia mengalami sudah gagal dan diancam pula dan resiko dibunuh juga. Pernahkah saudara mengalami keadaan sampai titik serendah seperti Elia ini? Mungkin saudara pernah ada dalam titik itu seperti Elia. Mari saudara renungkan, kita renungkan. Di dalam keadaan seperti ini, apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana reaksi, bagaimana respon Tuhan terhadap Elia? Apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Saudara, kita mau belajar ini, apa yang Tuhan lakukan? Yang pertama, Tuhan memenuhi kebutuhan fisik jasmani Elia. Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani Elia. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara dalam keadaan depresi, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan mau mati rasanya, ya bahkan Elia minta Tuhan bunuh saja saya, dia mau bunuh diri. Dalam keadaan ini reaksi Tuhan terhadap Elia, kalau saya pikir, kalau kita biasanya mungkin reaksi seperti ini, ayo dong semangat dong, mungkin gitu ya, kalau kita menghadapi orang yang lemah, letih lesu, bahkan kita marah, aduh begini aja masa kamu depresi, begini aja masa kamu nggak bisa, begini aja masa kamu terpuruk, ayo bangkit positif. Tapi Tuhan nggak bikin begitu, saudara. Tuhan nggak bikin begitu kepada Elia. Apa yang Tuhan bikin? Tuhan utus malaikatnya datang kepada Elia. Dia bawa makanan yang paling enak. Mungkin makanan yang Elia suka. Ya, di situ dikatakan ada roti bakar atau pizza ya pada zaman sekarang. Mungkin malaikat itu bawa pizza. Taruh di sebelah Elia. Sementara Elia tertidur. Lalu malaikat itu bawa air. Ya, sebotol satu kendi air ditaruh di sebelah Elia. Lalu malaikat itu sambil menepuk Elia. Bangun. Makan. Apa yang Tuhan lakukan dalam keadaan ini? Tuhan tidak khotbahin Elia. Tuhan tidak marahin Elia juga. Tuhan tidak usir juga Elia. Ya, Tuhan tidak murka kepada Elia. Tapi Tuhan penuhi kebutuhan fisik, jasmani Elia. Saudara, betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Di dalam keadaan saudara mungkin depresi. Di dalam keadaan kekurangan, di dalam keadaan sulit dalam kehidupan saudara, ingat, kalau Tuhan lakukan itu kepada Elia, Tuhan juga akan lakukan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan akan penuhi segala kebutuhan fisik. Dia peduli keadaan fisik saudara. Dia peduli Elia semakin lemah tubuh fisiknya, dikasih makan dulu oleh Tuhan. Fisiknya dipulihkan dulu. Tuhan peduli kebutuhan jasmani, makan dan minum saudara. Minggu lalu Pastor Joe sudah sampaikan ini, yaitu take rest, ya, break time. Tuhan mau kita dipulihkan kondisi jasmani dan mental kita. Tuhan peduli kepada saudara.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Percayalah bahwa Tuhan memenuhi segala apa yang dibutuhkan tubuh kita ini, jasmani kita ini. Biarlah Tuhan yang bertanggung jawab memenuhi segala apa yang kita perlukan. Amin. Yang berikutnya, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Berikutnya Tuhan memulihkan hubungan. Ketika Elia sudah makan, ketika Elia sudah minum kenyang, Tuhan katakan, bahkan 2 kali ya Tuhan kasih makan. Sekarang kamu bangun, pergi ke Gunung Horeb. Ya, saudara, Gunung Horeb itu dari Beerseba ke Gunung Horeb ke arah selatan itu jauh, saudara. Makanya dikatakan perjalanannya 40 hari, 40 malam. Jadi dengan makanan itu yang tadi dimakan, itu bisa mengenyangkan dia, cukup untuk persediaan dia makan selama berjalan selama 40 hari, 40 malam. Elia puasa nggak makan, cukup dengan makanan tadi. Sesampainya di Gunung Horeb, apa yang Elia lakukan? Dia masih mengurung dirinya. Dia masih sembunyi mengisolasi dirinya di dalam gua. Ayat ke-11. Tuhan katakan, keluarlah. Ayat 11 ya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Yang kedua yang Tuhan bikin kepada Elia. Yang kedua yang Tuhan lakukan kepada Elia. Tuhan meminta Elia keluar dari persembunyiannya. Jangan mengurung diri di dalam gua. Keluar dan temuilah aku. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, go out and stand on the mountain. Keluar dan berdiri untuk bertemu dengan aku. Bicara mengenai keluar dan berdiri. Ini bicara mengenai keluar dari keterpurukan kita, keluar dari isolasi kita, keluar dari mengurung diri, dan kita berdiri, stand before God, berdiri di hadapan Tuhan, yaitu berdoa menghadap kepada Tuhan. Yang Tuhan mau lakukan kepada Elia, Tuhan mau pulihkan kembali hubungan. Dengan kata lain, Tuhan bilang begini, Elia, aku nggak lihat hasil dari pekerjaanmu. Tapi aku lebih peduli kamu. Begitulah yang kira-kira pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Elia. Kenapa? Karena waktu Tuhan tanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Apa jawab Elia? Jawab Elia adalah, aku bekerja segiat-giatnya. Elia katakan, ini saudara, Elia ini begitu ngotot, begitu berusaha supaya Israel ini bertobat. Tapi nggak bertobat juga. Dia begitu kecewa karena dia sudah bekerja segiat-giatnya. Ahab nggak bertobat juga. Bahkan dia mau bunuh saya lagi. Bahkan dia katakan semua nabi-nabi semua dibunuh, tinggal saya sendiri. Elia katakan. By the way saudara, sebenarnya dia nggak sendiri. Di ayat sebelumnya kita tahu bahwa masih ada 100 nabi Tuhan yang disembunyikan oleh Obadya, yang dirawat oleh Obadya, dan dia dalam keadaan baik-baik saja dan masih menyembah Tuhan. Dan masih ada 7.000 lagi orang Israel yang tidak menyembah Baal, yang menyembah Tuhan. Tapi kok Elia bilang begitu? Elia sudah lupa semuanya. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Begitulah orang yang depresi. Hanya fokus kepada dirinya sendiri. Padahal dia nggak sendiri. Elia tidak sendiri, tapi dia bilang kepada Tuhan, tinggal aku sendiri Tuhan. Dia mulai mengasihani dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang, no, keluar. Keluar dari persembunyianmu. Untuk menghadap Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Yang Tuhan peduli, sudah. Tuhan bilang, aku nggak lihat prestasi kamu. Aku nggak lihat pelayanan kamu. Berhasilnya bagaimana, itu nggak. Bukan itu yang utama. Aku lebih mementingkan kamu, Tuhan bilang. Bahwa Elia lebih berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat prestasi Elia. Tuhan melihat Elia sebagaimana apa adanya Elia. Datanglah, keluarlah. Maka aku akan lalu menjumpai kamu. Kemudian Tuhan datang pada saat angin sepoi-sepoi. Pada saat hatinya Elia sudah bisa mulai tenang. Dan menerima Tuhan. Dan dia keluar menemui Tuhan. Membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan mengembalikan fokus Elia. Tuhan mengembalikan perspektif ilahi Elia. Dari awalnya yang mengasihi diri sendiri. Dari awalnya yang target oriented,
Ya, Elia ini target oriented. Dia mau orang Israel ini bertobat. Begitu tidak tercapai targetnya, dia stres luar biasa. Tuhan pulihkan keadaan pikiran, perspektifnya dia itu. Dan ketika Elia merasa sendiri, Tuhan pulihkan bahwa dia nggak sendiri, bahwa ada Tuhan at least kan, minimal kan. Dan sebenarnya juga masih banyak orang Israel yang menyembah Tuhan. Tuhan mengembalikan fokus Elia. Ayat 15 mengatakan, firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ya, dalam terjemahan NIV-nya, the Lord said to him, go back the way you came. Kembali ke tempat kamu datang dari mana. Kembali ke tempat itu. Dengan kata lain, Tuhan katakan, Tuhan memulihkan kembali fokus dan perspektif Elia. Di mana kamu tadi menyimpangnya? Tuhan katakan kembali ke situ. Di mana letak kesalahan perspektif kamu tadi? Kembali ke situ dan kembali kepada panggilan Tuhan. Tuhan mau mengembalikan Elia kepada tracknya panggilannya. Kepada panggilannya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau mengeluarkan Elia dari self-pity-nya. Tuhan mau mengeluarkan Elia dari depresinya. Tuhan mengeluarkan Elia dari persembunyiannya. Untuk kembali ke tempat di mana kamu tadi menyimpang. Itu yang Tuhan mau lakukan kepada kita, saudara. Di mana tempat kita sudah menyimpang tadi, Tuhan mau kembalikan ke situ. Kita bertobat dari situ. Ya, saudara, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Elia mengalami masalah di dalam perspektif dirinya, pikiran dan hatinya. Dia melakukan itu semua selama ini dengan satu upaya, dengan satu pikiran bahwa saya yang melakukan. Tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau katakan, bukan karena kamu, tapi karena akulah yang akan melakukan. Tuhan katakan begitu. Jadi saudara, apa yang kita lakukan ini semua? Jerih payah dan pekerjaan berat yang kita lakukan, pekerjaan keras yang kita lakukan. Saudara, perlu ketahui ini, bahwa it's not all about you. Bukan mengenai kita. Tapi itu semua mengenai Tuhan. Semua pekerjaan yang kita lakukan, ini semuanya proyeknya Tuhan. Seandainya Elia punya pikiran, oh ini proyeknya Tuhan, maka tenanglah dia. Walaupun Ahab nggak bertobat, tenang aja, ini semua Tuhan kok yang bikin. Ini skenario-nya semua punya Tuhan. Kenapa Elia mesti depresi? Kenapa mesti khawatir? Itulah yang Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan perspektif Elia. Perspektif ilahinya. Bahwa ini semua rencana Tuhan dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendaknya Elia. Tuhan pulihkan paradigma Elia. Tuhan pulihkan prinsip dan semua prinsip-prinsip duniawi yang ada di dalam diri Elia. Dia pikir dia mau lebih hebat dari nenek moyangnya. Tuhan bilang, no. Aku memang nggak mau bikin kamu lebih hebat dari nenek moyangmu. Kan Elia bilang, Tuhan aku nggak lebih baik dari nenek moyangku. Memang iya. Bukan itu tujuan Tuhan. Rencana Tuhan bukan bikin kita lebih baik dari nenek moyang kita. Men saudara, Tuhan pulihkan paradigma, cara pandang Elia terhadap panggilan Tuhan. Yang Tuhan lebih pentingkan adalah bagaimana keadaan saudara. Bagaimana kondisi saudara. Saudara lebih penting bagi Tuhan. Amin. Saudara penting dan berharga di mata Tuhan. Elia begitu penting bagi Tuhan. Tuhan mau kembalikan Elia. Elia, balik lagi. Kamu udah nyasar begitu jauh. Kembali lagi Elia. Kepada panggilanmu. Apa panggilan Elia? Perintah Tuhan yang Tuhan berikan. Kembali ke jalan itu. Temui Hazael. Lalu Elia mengurapi dia menjadi raja untuk Aram. Mengurapi Yehu untuk menjadi raja Israel di kemudian hari yang menggantikan Ahab. Mengurapi Elisa yang kemudian dia akan muridkan untuk menggantikan pelayanan dia, panggilan dia. Itulah panggilan yang sesungguhnya, muridkan. Perintah Tuhan kepada Elia sebenarnya adalah muridkan saja. Muridkan, fokus kepada murid. Selama ini Elia berpikir terlalu jauh dari apa yang menjadi tanggung jawab dia. Dia berpikir seluruh Israel bertobat. Mungkin begitu pikirannya. Tapi ternyata Tuhan mau muridkan saja Yehu. Nanti Tuhan yang bekerja melalui Yehu. Benar, saudara.
Tuhan bekerja melalui Raja Yehu. Yehulah yang kemudian membunuh Isabel. Bukan Elia, saudara. Mungkin pekerjaan visi besar ini mungkin bukan kita yang menggenapi, mungkin anak-anak kita, mungkin orang yang kita muridkan. Seperti Yehu. Yehulah yang menumpas semua. By the way, saudara, tadi masih ada 400 nabi Dewi Asyera yang belum ditumpaskan. Itulah Yehu yang tumpas semua. Habis semua penyembahan berhala, tidak ada lagi. Sehingga semua Israel di bawah pemerintahan Yehu menyembah Yahweh, menyembah Allah. Dan Elisa melakukan mujizat lebih besar daripada Elia. Lebih dahsyat lagi dia melakukan mujizat. Begitulah apa yang Tuhan kerjakan, panggilan Tuhan kepada Elia. Saudara, saya tutup dengan, kita sudah dengar tadi cerita mengenai Elia. Ketika Tuhan pulihkan perspektif Elia, ketika Tuhan pulihkan Elia, maka Elia berbuah. Dia memuridkan. Dia melakukan bagian dia. Melahirkan murid-murid Kristus. Murid-murid Tuhan. Yang melakukan pekerjaan lebih besar dari apa yang Elia lakukan. Saudara, mungkin engkau mengalami depresi dalam hidupmu. Pertanyaannya, maukah saudara sembuh? Doa saya dan doa kita semua. Bahkan doa Yohanes juga, Rasul Yohanes. Supaya saudara sembuh. Mungkin saudara mengalami kekhawatiran dalam hidupmu. Mungkin engkau mengalami gejolak emosi yang tidak stabil. Mungkin engkau mengalami perilaku yang tidak normal. Ya, gangguan depresi lainnya. Mungkin saudara mengalami gagal. Atau berasa kok saya berjuang sendirian ya, yang lain kok nggak peduli ya. Atau mungkin saudara mengalami kecapean, kelelahan mental. Capek begini-begini terus. Muter di dalam masalah yang sama. Mungkin saudara sudah sampai pada titik mau nyerah. Bahkan yang terburuk sampai pada titik mau mengakhiri hidup, bunuh diri. Sepertinya hidup ini sudah tidak berguna lagi. Tidak ada lagi yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Mungkin saudara mengalami trauma yang begitu berat. Atau bullying dalam hidup saudara. Atau saudara yang sekolah, dibully terus sama teman-teman. Atau saudara ditolak sama teman-teman. Tidak diterima di dalam pergaulan. Dan berbagai macam kesedihan dan kegagalan lain saudara alami. Mungkin saudara ada di dalam titik yang sama seperti Elia. Ketahuilah saudara, selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bila saudara menunjukkan gejala-gejala seperti tadi, atau yang lainnya, gejala depresi lainnya, kelelahan mental lainnya, ingatlah saudara, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saya tutup dengan ada 2 langkah praktis yang saudara bisa lakukan di dalam keadaan saudara mungkin, saudara dalam keadaan titik paling rendah dalam hidupmu. Dalam titik depresi. Saudara, langkah yang pertama, langkah praktis yang pertama yang bisa kita lakukan. Pertama, terbukalah kepada Tuhan. Dialah harapan saudara. Jangan saudara akhiri begitu saja. Tapi datanglah. Terbukalah kepada Tuhan. Bukan hanya datangnya, tapi saudara terbuka. Ceritakan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara aman di dalam Tuhan. Matius 11 ayat 28. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come. Datanglah. Datanglah saudara. Tuhan tahu bebanmu berat. Tuhan tahu engkau mengalami beban berat. Bagi saudara mengalami beban yang begitu berat dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada tempat perlindungan lain. Saudara yang paling baik, yang paling ampuh adalah saudara datang kepada Tuhan. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Mazmur 62:9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah tempat perlindungan
kita. Tidak ada tempat perlindungan lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara di dalam berbeban berat dan depresi yang begitu berat dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Dan curahkanlah isi hatimu, terbukalah kepada Tuhan. Ceritakanlah apapun yang kau alami. Keluhan-keluhan isi hatimu yang begitu berat. Terbukalah, ceritakanlah itu di hadapan Tuhan dalam doamu. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Tuhan dan nyatakan semuanya. Isi hatimu, tumpahkan itu kepada Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara sambil nangis-nangis, sampai nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, curahin aja saudara. Tumpahkan semua. Ya kalau perlu bawa ember di depan saudara. Jaga-jaga air matanya tertumpahkan. Bawa tisu yang banyak. Berdoa di hadapan Tuhan. Dan curahkan semuanya, jangan sampai tersisa di dalam diri kita. Mazmur 19, ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Temukan ayat firman Tuhan. Itu akan menyegarkan jiwa saudara. Itu seperti vitamin booster yang akan membangkitkan saudara sewaktu dalam keadaan depresi. Temukanlah firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, saya tutup dengan saran praktis ya, langkah praktis yang kedua yang saudara bisa lakukan dalam keadaan saudara depresi atau terpuruk. Yang kedua, terbukalah kepada orang lain. Mungkin saudara tidak cukup di kamar berdua saja sama Tuhan. Saudara perlu temukan orang lain. Siapa dia? Apakah itu ketua life groupmu, pemimpin life groupmu? Apakah itu gembalamu? Orang yang dapat saudara percaya. Oleh karena itu saya dorong saudara. Tadi sudah ada Iren sudah mengumumkan ada life group. Saya dorong jemaat ini semua. Mari saudara, terlibatlah di dalam life group. Kalau diajak life group jangan kabur saudara. Ya kalau ditelepon sama Iren atau sama Yosua, buka teleponnya dan angkat. Iya apa? Saya udah tahu mau life group ya gitu ya. Jadi saudara, ayo kalau diajak live group, saudara antusias dan semua saudara pasti butuh saudara seiman. Baik untuk kita ada di dalam keluarga, di dalam komunitas, saudara bersama-sama. Dan terbukalah saudara. Ceritakanlah apa yang saudara alami. Itu akan menyembuhkan saudara. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara mari keluar dari persembunyianmu. Seperti Elia, Tuhan bilang keluar Elia. Saudara yang mengalami depresi, keluar dari isolasimu. Jangan menyendiri. Keluar artinya apa? Temui saudara seiman. Datang di dalam live group. Ketemu walaupun secara online. Di dalam live group. Sesering mungkin lebih baik buat saudara. Supaya saudara tidak sendirian. Seperti apa yang Elia bilang. Aku sendiri Tuhan. Tuhan bilang sebenarnya enggak. Kamu enggak sendiri. Makanya keluar. Keluar saudara. Dari persembunyianmu. Terakhir Yakobus 5 ayat 16. Karena itu. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Di dalam depresi saudara, di dalam keterpurukan saudara, saling mengaku. Memang itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu, akuilah itu kepada saudara seimanmu. Dan terutama kepada otoritas rohani saudara ya. Dan saling mendoakan. Dan saling mendoakan. Supaya apa saudara? Supaya kamu sembuh. Supaya depresimu sembuh. Supaya tubuhmu sembuh. Supaya engkau sembuh. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Ketika saudara melakukan ini, saudara pasti akan sembuh. Jadi katakan, saudara kembali kepada Elia. Memang Elia ini manusia biasa. Sama seperti kita. Elia bisa mengalami itu, kita pun juga bisa mengalami. Namun saudara, Elia mengakhirinya dengan taat kepada perintah Tuhan. Elia mengakhirinya masa-masa depresi dia. Dia ambil keputusan taat kepada firman Tuhan. Taat kepada
perintah Tuhan ini, untuk terbuka, untuk kembali, untuk bertobat, bahkan Elia. Dan Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun. Jangan turun dan hujan pun tidak turun. Dan Elia berdoa supaya hujan turun dan hujan pun turun. Amin, saudara. Jadi ini langkah-langkah praktis yang saya anjurkan untuk saudara. Saudara perlu terbuka. Jangan simpan sendiri. Saudara perlu orang lain. Kita perlu terbuka juga kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Berbicara dalam kehidupan kami, dan kami berdoa agar Tuhan menyembuhkan setiap kami yang terluka. Kalau ada yang depresi pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, Engkau melawat mereka supaya mereka mengalami kesembuhan. Kalau mereka ada yang terpuruk dalam hidup mereka, mengalami kecapean, kelelahan mental, aku berdoa Tuhan, Yesus Kristuslah yang akan melawat umat-Mu, membangkitkan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Yesus Kristus sumber pengharapan kami. Biar Tuhan Allah yang menyembuhkan kami. Aku berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu, mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan yang akan menjadi sumber pengharapan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini, mereka baik-baik saja dan sehat-sehat selalu di dalam baik jiwa rohani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri dan kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu melimpah menyertai dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati kami, memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat terima berkat ini dan percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin.